Dan mohon maaf ini tentang orang terkadang memudahkan dengan kalimat manhaj ya. Padahal manhaj yang wajib kita ikut adalah manhaj kenabian. Dan kepemimpinan yang Rasul sebutkan yang kita wajib mengikutinya adalah manhaj. Dan kata Rasulullah, umatku di akhir zaman akan hancur, akan rusak gara-gara kelompok seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Untuk teman-teman semuanya ya. Masih bersambung dengan pembahasan kita yang menarik dan juga mind blowing. Kali ini kita akan bahas dari berbagai sudut pandang dari kisah tersebut. Ternyata persatuan umat Islam adalah sesuatu yang sangat mahal dan bisa menjadi solusi di akhir zaman ini. Tapi itulah sebabnya kenapa persatuan Islam ini sangat ditakutkan sehingga perpecahan terjadi di mana-mana dan perpecahannya macam-macam gayanya. Nah, ternyata salah satu yang membuat Islam mudah terpecah adalah masing-masing merasa paling benar. Kita akan ngobrol dengan guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Fadhal Ustadz. Nah, yang salah itu ketika nama ini dijadikan sebagai alasan untuk mengklaim kalau mereka yang paling benar dan yang lain salah, yang sesat. Nah, itu masalahnya di sana. Akan jadi masalah di situ. Itu masalahnya sana karena merasa dirinya benar dengan nama yang dia punya, sementara nama selain nama dia adalah sesat. Nah, ini yang dijadikan sebagai pemecah belah umat itu tadi. Waduh, nah, itulah nama-nama yang sebar. Nah, padahal kalau kita lihat tentang nama-nama tadi ya. Nah, saya bertanya sama Mas Ari ini renungan kita di akhir zaman ini. Umat Islam kan mayoritas di muka bumi. Dari 7, sekian miliar manusia di muka bumi, mayoritas umat Islam. Nah, apakah umat Islam hari ini bersatu apa berpecah belah? Nah, itu dia. Kebanyakan menjawab berpecah belah. Setiap perpecahan itu ada nama masing-masing. Ya. Nah, saya tanya, ada berapa nama dari perpecahan itu tadi? Banyak kan? Banyak sekali. Ada ini, tapi jangan disebutkan nanti ada yang tersinggung. Nah, saya bertanya lagi pada teman saya, dari nama-nama itu tunjukkan satu nama saja, dan ini silakan sebutkan dengan suara yang keras, lantang biar orang mendengar. Ada nggak dari nama-nama itu yang di zaman Rasulullah ada nama itu? Nggak ada. Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada? Dan kenapa harus dibanggakan dengan nama itu bahwa saya lah mengikuti sunnah Rasulullah? Benar. Yaitu itu tadi nama-nama itu. Padahal Allah sudah mengingatkan. Huwa samakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang telah menamai kamu dan orang-orang sebelum kamu muslim. Itulah nama kita. Selesai. Ya. Ya kan, kamu muslim, tapi kan kamu bukan ini, kan gitu selalu. Nah, ininya itu yang jadi aliran mulia gitu ibaratnya. yang mulia yang ini gitu kan. Iya. Bahkan kalau dia sebutkan kemuliaan itu pun bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada dong. Betul. Zaman Nabi nggak ada. Dan mohon maaf ini tentang orang terkadang memudahkan dengan kalimat manhaj ya. Padahal manhaj yang wajib kita ikut adalah manhaj kenabian. Dan kepemimpinan yang Rasul sebutkan yang kita wajib mengikutinya adalah manhaj nubuwah. Dan itu diwujudkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan sunnah sebetulnya itu yang harus kita ikuti bukan hanya sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita juga harus mengikuti sunnah Abu Bakar sampai Ali. Ya, dari mana dalilnya? Rasulullah bersabda dalam surah Sahih Muslim ya, kalau tidak salah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Dan semua sepakat sunnah khulafaur rasyidin itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, dalam hal kepemimpinan ya, bagaimana mekanisme kita mengangkat pemimpin, kita ikuti sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena sunnah-sunnah mereka pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita mengikuti. Nah, kenapa mereka diikuti? Karena manhaj mereka nubuwah. Kenabian. Jadi sebetulnya ini terlalu dibesar-besarkan istilah manhaj. Kalau tidak semanhaj dengan dia sesat. Nah, manhaj mana yang harus diikuti? Kok manhajnya ke manhaj yang lain bukan ke manhaj nubuwah loh kok. Heran. Kok manhaj itu yang harus diikuti? Bukankah dalam periodisasi kepemimpinan Islam itu Rasulullah menyebutkan summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah. Manhajnya kepada kenabian. Artinya begini saya, logika yang sederhana aja. Ini ada Rasulullah, ada para sahabat. Dan ini ada ulama, kelompok ulama ini. Yang harus kita buktikan kan Rasulullah dan para sahabat. Alaikum bisunnati wassalam. Kok malah ini yang harus dibesar-besarkan gitu. Seolah-olah ada manhaj baru, bukan manhaj Rasulullah, manhaj nubuwah ini. Nah, ini cara bagaimana agar umat Islam itu berpecah dengan sangat mudah hanya karena penistilahan itu tadi. Terjebak pada istilah. Akhirnya terjebak pada nama-nama tadi. Karena seolah-olah tergantung nama begitu ya. Saya sendiri malah bertanya pada
manhaj ulama mana yang mereka ikuti? Padahal ada ulama dari kalangan yang mereka sebut itu tadi itu memberikan satu fatwa. Ya, ini salah seorang ulama salaf yang sangat besar sekali, ya, Abu Ali Ad-Daqqaq Allahu yarham. Beliau mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanun ahras." Ini fatwa ulama salaf nih. Siapa yang diam saja ketika agamanya dihina, Tuhannya dinistakan, nabinya dicaci maki, nabinya didustakan, diinjak-injak kehormatan umat Islamnya, dibantai umat, dia diam saja. Tapi ketika pemahaman yang diserang, dia marah besar. Ketika nama kelompoknya nama marah besar. Apa kata ulama salaf ini? Apa? Dia adalah setan bisu. Fahuwa syaitanun ahras. Dia adalah setan bisu. Kan nggak mau disebut setan bisu. Padahal ini ulama salaf. Nah, berarti ada kelompok ulama tertentu yang mereka maksudkan yang harus diikuti. Nah, ini kan juga tidak benar. Sehingga menganggap bahwa kelompok mereka yang paling benar, yang salah. Nah, ini yang disebut dengan kemusyrikan abad baru yang dilakukan oleh orang yang selalu bertobat, bertakwa, bahkan mendirikan salat. Dan ini yang diwaspadakan Rasulullah, bahwa umatku di akhir zaman akan hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Menariknya memang sedikit bergeser pembahasan sedikit ya. Maksudnya beberapa guru-guru tersebut yang dibahas adalah selalu orang Muslim gitu ya, yang tergelincir, yang salah, itu yang dibahas terus gitu. Tapi nggak pernah ketika ada penghinaan terhadap Islam oleh non-Muslim segala macam, diam. Cukup didoakan gitu. Soalnya yang lebih bahaya sesama Muslim nih gitu. Apalagi kalau ada satu ulama dan sesama Muslim yang berbeda angle, habis. Gitu. Karena bukan dari kelompok mereka. Karena bukan dari situ. Ada yang kemudian berdakwah dengan cara yang berbeda gitu misalnya. Berdakwah dengan cara dari jalur seni misalnya gitu. Habis gitu. Padahal mualaf banyak dari situ misalnya kan. Nah, sedangkan kalau ada yang menghina entar dari influencer, YouTuber atau segala macam atau juga siapapun itu, nggak keluar kata-kata keras dari mereka ya. Bahkan dari misalnya ada kezaliman dari sisi kebijakan, diam juga. Jadi aiming target penyerangannya adalah sesama Muslim. Yang tidak satu frekuensi. Ini nggak semua sih Ustaz, ada juga teman-teman saya yang santai juga ada gitu, tapi kayaknya perlu kita sama-sama duduk bareng dan juga meluruskan gitu ya, ibaratnya ini jadi evaluasi, apalagi dengan makin luasnya kita melihat dari berbagai angle. Sebenarnya Islam ini luas gitu kadang-kadang. Kadang-kadang ada, ini agak geser sedikit teman-teman ya, wajib, sunnah, makruh, apalagi mubah, haram gitu kan. Yang dibahas cuma haram aja gitu. Yang boleh dilakukan cuma yang sunnah aja. Padahal berdakwah di ranah-ranah yang dua ini yang masih dilakukan sama teman kita masih ini masih boleh gitu. Bahwa yang nggak boleh cuma yang haram sebenarnya Ustaz ya. Kalau saya ngerasa gitu. Yang nggak boleh cuma yang haram. Sisanya itu ranah dakwah juga bisa diambil tuh. Gitu. Kalau teman yang lain nggak mau harusnya sunnah aja misalnya gitu kan. Ya bisa aja saya salah. Ntar bisa juga diedit ya. Tapi intinya Islam, kalau menurut saya Islam tuh luas, dan masih banyak peluang dakwah gitu. Nah, ini ibaratnya, misalnya ada angle pemahaman yang berbeda menurut saya, perlu kita dengar dan kita telah, entah kemudian mau diambil atau enggak, udah tinggal kita coba pelajari gitu. Saya ketika ngomong begitu saya bilang subhat. Udah terkena subhat gitu ya, udahlah nggak apa-apa. Ini fenomena yang dulu terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Terjadi munculnya kaum Khawarij itu. Ketika dia kecewa dengan Ali karena menerima keputusan untuk bisa berdamai dengan Muawiyah, maka kelompok ini keluar dari Ali. Kharaja min Ali min syu'bi Ali fasummiya Khawarij, maka diberi namalah orang Khawarij. Jadi dia mengkafirkan Muawiyah dan mengkafirkan Ali dan pengikutnya. Nah, itu sesama Muslim. Dan ada hal yang menarik, dan tadi mereka toleran kepada non Muslim, tapi mereka benci kepada umat Islam. Nah, ya, kisahnya ini ketika sahabat Abdullah bin Hubayb bin Aras, ini sahabat kesayangan, putra sahabat kesayangan Rasulullah SAW ini, dalam satu kabilah ditangkaplah oleh mereka di Nahrawan. Nahrawan ini antara sungai Efrat ya, di tepi sungai Efrat, dua tepi sungai Efrat, tepi kanan, tepi kiri.
Nah, kelompok Khawarij ini di situ. Nah, mereka menangkap kafilah dagangnya Abdullah bin Hubayb bin Aras. Nah, Abdullah bin Hubayb disiksa, dibawa ke markas mereka di Nahrawan. Nah, sepanjang perjalanan salah satu dari beberapa di antara mereka menebas-nebaskan pedang untuk membukakan jalan, menebaskan pedang untuk menebaskan semak belukar agar ada jalan. Di antara mereka ada yang menebas tidak sengaja, tebasannya mengenai seekor babi. Menangis dia, bertobat kepada Allah. Aku telah zalim, telah membunuh seekor babi, walaupun tidak disengaja. Dia bertobat pada Allah. Itu dosa besar, membunuh seekor babi. Itu disaksikan oleh kaum muslimin, kafilahnya Abdullah bin Hubayb bin Aras dan pengikutnya, dan maksudnya dan kafilahnya. Begitu mereka merasa berdosa karena tidak sengaja membunuh seekor babi. Dan harus diganti, dicari pemiliknya seorang Nasrani, diganti. Dia mau minta maaf pada orang Nasrani tadi. Kemudian ada perjalanan juga, diteruskan perjalanan, mereka lapar, ada kurma di tengah jalan, dimakan. Seseorang mereka mengatakan, kamu memakan hal haram, itu bukan punya kamu, itu punya orang lain. Tidak boleh, haram kamu memakan makanan yang bukan milik kamu. Begitu perhatiannya mereka gitu. Akhirnya dicarilah, ternyata pemiliknya orang Yahudi. Minta maaf pada orang Yahudi tadi dan mengganti kurma yang telah dimakan. Maka sesampainya di markas mereka, Abdullah bin Hubayb berkata begini, radhiyallahu an, aku heran pada kalian. Kalian begitu menyesal membunuh seekor babi dan begitu toleran kepada pemiliknya, dan padahal dia seorang Nasrani. Begitu pula ketika kalian memakan kurma di antara kalian berdosa memakan yang bukan hak kalian, dan kalian begitu toleran pada orang Yahudi mengganti dari kurma yang kalian makan. Tapi kepada orang Islam, sesama kaum muslimin, kalian begitu benci. Ya. Kepada sesama kaum muslimin. Marahlah si mereka itu, maka disiksalah Abdullah bin Hubayb bin Aras, dibawa dipenggal itu. Saking bencinya. Saking bencinya pada umat Islam. Ini terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian darah itu mengalir. Kemudian pengikutnya pun sama. Di antara mereka ada budaknya Abdullah bin Hubayb itu sedang hamil, dibelek itu perutnya dan itu dicincang janinnya itu. Ada yang bilang dijadikan sasaran tembakan panah. Sebencinya itu pada umat Islam, tapi mereka toleran kepada non-Islam. Itu juga ada zaman sekarang. Itu zaman sekarang seperti itu. Nah, salah satu dari mereka selamat dan berlari menyelamatkan diri, sampailah kepada Ali bin Abi Thalib. Diceritakan apa yang terjadi. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku berhak untuk memerangi mereka karena mereka telah melakukan dosa besar yang membatalkan keislaman mereka dan menghalalkan darah mereka. Nah, namun aku ingin menasihati mereka sebelum aku memerangi mereka. Diutuslah Abdullah bin Abbas untuk menasihati mereka. Pergilah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ulamanya para sahabat, ahli tafsirnya dan kiainya para sahabat. Ketika sampai sana, apa yang terjadi? Lama berhari-hari tinggal bersama mereka, pulang Abdullah bin Abbas. Gimana? Ceritakan tentang mereka pada saya. Anda tidak akan percaya dengan apa yang saya lihat dan saya dengar ketika bersama mereka. Ketika mereka sholat, hebat sholatnya. Kita kagum dengan sholat mereka. Kita kagum dengan bacaan Quran mereka ketika mereka baca Quran. Seolah Quran diturunkan untuk mereka. Aku hebat melihat menyaksikan amal ibadah mereka. Mereka sunnah banget ibadahnya, kata Abdullah bin Abbas. Bayangkan, Abdullah bin Abbas sekelas kiainya para sahabat kagum sama ibadah mereka, kagum dengan bacaan Quran mereka. Tapi yang saya tidak mengerti, kok mereka benci kepada kita umat Islam gitu. Dan mereka toleran pada Yahudi dan Nasrani gitu. Waduh, mirip dong. Ada beberapa orang yang dinasihati Abdullah bin Abbas dan mereka bertobat, ikut pada Abdullah bin Abbas dan bergabung dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah, besok kita perangi mereka. Demi Allah, besok kita perangi mereka. Dan tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali kurang dari 10 orang. Dan tidak ada yang terbunuh dari pasukanku kecuali kurang dari 10 orang. Dan itu terbukti biiznillah dengan izin Allah. Mereka habis tuh, yang tersisa cuma 10 orang yang di bawah, ada 9 orang yang ditawan Ali bin Abi. Dan dari sahabat, dari pengikut Ali radhiyallahu anhu, itu hanya 7 orang yang syahid. Itu zaman Ali bin Abi Thalib. Sekarang ada zaman seperti itu. Hebat ibadahnya. Dan kata Rasulullah, umatku di akhir zaman akan hancur, akan rusak gara-gara kelompok seperti itu. Yang bahkan ada narasi mengatakan bahwa ketika ada Israel dan Palestina yang salah, mestinya Palestina pergi. Mestinya Palestina yang menyingkir, yang hijrah. Karena amirnya mereka sekarang.
Jadi harus ngikut gitu dengan keputusan Iya, iya. itu. Padahal, Kalau pendapat seperti itu ya mungkin Nabi Musa nggak usah ngelawan Firaun. iya, ngapain ya Ngapain Firaun? ya? Ngapain di Ponorogo juga? Gak usah Allah mengutus Nabi Musa untuk Firaun ya. Berarti Iya, Allah maksudnya. salah dong mengutus Nabi Musa ke Firaun. Benar ya. Aduh, itu dia. Nggak usah berarti Nabi Ibrahim lawan Namrud tuh nggak usah ya gitu. Iya. Ini evaluasi buat kita ya. Betul, Kalau betul. kita temui yang seperti itu mungkin menjadi bahan evaluasi apakah. Iya. Dan kalau saya rasa ya Islam ini lembut, Ustaz, ya. Betul. Ketika ada yang berbeda juga cara nyampainya Luar biasa. lembut juga gitu. Ya, dan perbedaan itu kalau saya lihat itu bukan dalam hal yang akidah banget gitu. Yang kalau bisa menyebabkan orang gagal akidahnya. Tidak. Tapi mereka membesar-besarkan, melebih-lebihkan, bahkan sampai mengatakan kafir. Padahal ada hanya masalah yang furu'iyah. Ya. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka melakukan bid'ah dalam hal usul yang akan membatalkan Islam mereka. Ya. Dosanya lebih besar ketika mengkafirkan saudaranya. Betul. Lebih besar. Apa itu? Ini agak sensitif. Mungkin sekali lagi. Tapi ini saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini adalah Al-Quran yang menyampaikan. Ya. Menarik Rasulullah SAW ketika membahas surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Wal Masiha Isa ibn Maryam. Ya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Subhanallah amma yusyrikun. Al-ayah. Kalau tidak salah bunyi ayatnya begitu, mohon maaf kalau saya salah membacanya, ada yang kurang. Ya, mereka menjadikan alim-alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan sembahan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan itu kok. Ya, padahal mereka diperintahkan hanya menyembah Allah, maksudnya Allah atas apa yang mereka persekutukan. Nah, Adi bin Hatim baru masuk Islam. Siapa? Adi bin Hatim, Adi bin radhiyallahu Hatim. anhu. Kalau tidak salah sahabat Adi bin Hatim baru masuk Islam. Ya. Kalau saya salah tolong diluruskan. Nah, beliau heran dengan ayat itu. Ya Rasulullah, kuntu ma'hum, aku dulu bersama mereka, aku ahli kitab. Tapi selama aku bersama mereka, aku tidak melihat umat ini ruku sujud menyembah rahib mereka, menyembah pendeta mereka. Tidak. Ma ra'aitum yarka'una wa yasjuduna ya amamahum. Fa kaifa yuqalu dzalik? Bagaimana mereka dikatakan menjadikan alim dan rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan? Apa kata Rasul bahkan menegaskan bal ya'budunnahum. Bahkan sungguh mereka menjadikan alim mereka, rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bagaimana jadinya Rasulullah? Kok bisa dikatakan demikian? Rasul mengatakan tegas sekali, bal, udah pakai bal, pakai nun taukid lagi. Bahkan sungguh mereka benar-benar menjadikan alim mereka, rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan. Gimana ya Rasulullah? Nah, ini kata Rasulullah, inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramahallahum wa yuharrimuna ma ahalallahu lahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk mereka dan mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mereka di balik hukum Allah. Contoh tegas saja, mohon maaf ini sekali lagi ini adalah pemberangkatan muhasabah ya. Tidak bermaksud memecah belah, tidak, nauzubillah, tapi justru menyadarkan diri kita sendiri. Dan ini mohon maaf dalam pandangan kita sebagai umat Islam. Al-Quran melarang kita menjadikan pemimpin dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir maksudnya. Apalagi memerangi Islam. Tapi mereka mengatakan bahwa boleh, itulah pemimpin kita dan kita wajib taat kepada mereka. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya min dunil mu'minin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin penolong ya untuk kalian selain pada orang-orang beriman. Itu hukumnya berarti haram. Sama mereka dihalalkan. Siapa yang bilang halal itu? Ulama mereka. Oh. Bahkan salah satu dari orang mereka mengatakan man yatawalla fahuwal imam sawaun kana mu'minan aw kafiran. Siapa yang memimpin kita, itulah imam kita yang harus kita taati. Tidak masalah apakah dia kafir atau muslim. Berarti mereka merubah hukum itu tadi. Fayattabi'una, lalu umat mengikuti apa yang dilakukan oleh ulamanya, oleh rahibnya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Diikuti oleh mereka. Makanya itu tadi. Ketika ada orang-orang non-muslim yang menghina Islam, dia diam saja.
menghina Quran, Tuhannya dihujat, diam saja, agamanya dihina, nabinya dinistakan, diam saja. Tapi ketika ada umat Islam yang menurut mereka melakukan kesalahan dan itu dalam hal yang furu, wah kenceng banget, bahkan mengkafirkan. Persis seperti kisah di zaman Ali bin Abi Thalib tadi. Nah, ini zaman Rasulullah ada orang seperti itu. Kalau saya malah belum pernah menemukan di zaman Nabi gitu ya, sunnahnya gitu, bagaimana Nabi mempermalukan sesama Islam, belum pernah. Belum pernah. Bahkan Nabi menasehati ketika ada sahabat mempermalukan sahabat yang lain, dinasehati sama Rasul. Ya, walaupun merasa benar tapi bukan haknya. Mempermalukan saudara sesama Muslim itu dosanya kan dosa besar itu, seperti dosa riba gitu, mirip kalau apalagi mengkafirkan. Dan jika tidak terbukti, nanti kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Man kafara musliman fahuwa kufran. Mengkafirkan orang Islam itu kafir gitu. Nah, itu berarti kan memang mempermalukan saudaranya itu dosa besar. Dosa besar. Dan itu tidak diajarkan Nabi. Sekarang hanya dengan satu perbedaan kemudian menjadikan ini sebuah ajang olok-olok dan berdebat sambil mempermalukan yang lain. Gitu. Yang dipermalukan juga pasti ada yang nggak terima dong. Nah, kemudian kembali ya pemancing dan pemantik itunya nih kan jadi terpancing, kadang emosi gitu. Apakah ini yang saya pernah bikin konten, apa ini yang diajarin Nabi gitu, sampai begitu. Padahal saya tuh dengan semua jenis pengajian itu saya respect saat maksudnya betul. Dekat dengan berbedaan angle adalah hal yang biasa gitu. Karena saya sendiri masih pakai ilmu. Cuma ketika menemukan kata-kata yang setajam itu, saya nggak sepakat dengan itu karena nabi saya tidak nih mengajarkan. Nabi yang akhlaknya luar biasa, dan siapapun yang mengeluarkan kalimat itu dari rombongan manapun, saya nggak akan ada di situ. Dan Rasul mengingatkan kita dalam hadisnya itu, sibabul muslimina fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki, menjelek-jelekan seorang muslim itu adalah kefasikan yang nyata. Membunuhnya kekafiran yang nyata. Insyaallah. Sudah dilarang sama Rasulullah SAW. Itu tadi. Ya, ada satu hal juga Ustaz. Ketika Israel Palestina ini sedang berjalan. Kemudian siapapun yang berpihak kepada Israel, berarti kan berpihak pada mereka yang membunuh sama Muslim. Itu saya pernah dengar bahwa batal keislamannya ketika berada bersama mereka yang membunuh kaum muslimin. Itu sudah ijma para ulama. Di dalam kitab Al-Wala wal Bara karya Syekh Sa'id Al-Qahtani. Itu dikatakan ada 10 perkara yang akan membatalkan keislaman seseorang. Dalam bab nawaqidul Islam. Di antaranya adalah nasrul kafirin wal musyrikina fi qitalil muslimina fahuwa kufrun. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik yang sedang memerangi kaum muslimin, kafir. Itu sudah ijma para ulama. Contohnya begini. Dalam peristiwa yang dipandang oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi ini, ada isu tentang yang menghancurkan WTC itu teroris. Mereka menuduh Usama bin Laden sebagai pimpinan Al-Qaeda yang menghancurkan WTC itu. Dan juga menuduh Saddam Hussein ikut terlibat terhadap teroris Al-Qaeda, memberikan bantuan. Nah, maka atas nama perang melawan teroris inilah Amerika tampil kan memerangi terorisme. Faktanya apakah teroris yang mereka perangi? Ternyata adalah kaum muslimin yang diperangi, anak-anak kecil. Saya tidak bicara tanpa fakta. Faktanya saya punya. Nah, betulkah mereka memerangi teroris ataukah perang memerangi Islam dan kaum muslimin? Atas nama label teroris, padahal kesempatan untuk ngabisin umat Islam. Padahal yang terjadi adalah bahwa ternyata di Irak dan di Afghanistan ini ada minyak dan gas alam yang besar untuk mereka. Persis seperti Gaza dibantai sekarang. Mereka fitnah Hamas karena di Levan Basin Gaza ini ada triliunan minyak dan miliaran kubik minyak dan gas alam. Sama motifnya itu. Maka dengan label perang melawan teroris, mereka membantai kaum muslimin. Dan apakah yang mereka hancurkan sarang-sarang teroris? Bukan. Itu masjid-masjid yang mereka hancurkan. Ratusan masjid rata di Irak, di Afghanistan. Nah, mirip sebenarnya. Sama. Dengan Gaza.
perang melawan teroris sebetulnya tidak ada perang melawan teroris, kata Seperti seorang mereka menyebut Hamas ini teroris kan? teroris. Nah, sebetulnya kata seorang penulis jurnalis ternama dari Australia, tidak ada perang melawan teroris. Yang ada adalah perang menggunakan isu terorisme, dan korban dari terorisme terbesar dunia adalah umat Islam. Benar. Itu kata beliau. Nah, misalnya nih pasukan Amerika, mungkinkah dari Amerika terbang pesawat tempurnya lalu membom tanpa mendarat, membom teroris yang tanda petik kata mereka teroris, membom Afghanistan, Kanada dan Irak, lalu balik lagi tanpa mendarat? Tidak mungkin. Maka mereka membutuhkan landing untuk bisa menjadi base-nya mereka, menjadi transit mereka, pangkalan militer mereka. Nah, negara ini landingnya, tempat mereka base-nya ini harus dekat ke negara yang akan mereka serang, dekat ke Afghanistan dan dekat ke Irak. Pertanyaan saya, negara mana yang menerima pasukan Amerika untuk mendarat lalu membom rakyat sipil dan menghancurkan masjid dan memerangi Islam dan kaum muslimin? Negara mana saja? Nah, negara Arab. Udah feeling. Entah negara mana. Nah, negara ini menolong orang Amerika yang menghancurkan masjid dan memerangi itu bukan perang melawan teroris. Buktinya ada. Yang mereka bantai rakyat sipil bukan teroris, karena tidak ada teroris. Yang mereka hancurkan bukan sarang teroris tapi masjid. Dan mereka perangi Islam karena sebelum perang mereka melakukan ritual agama mereka. Itu ada buktinya. Nah, berarti itu perang melawan Islam. Maka orang Islam yang menolong mereka yang membantai ini adalah sudah batal iman Islamnya. Itu kata Abu Muhammad. Penentu kebijakan ya betul kan? Negaranya. Tapi umat muslim di situnya? Nah, kalau dia sepakat dengan keputusan negaranya sama. Nah, negara ini kewalahan ketika para mujahidin mengingatkan, ketika Al-Qaeda dan ulama-ulama di dua negara ini mengingatkan kalau pemerintah mereka menolong Amerika untuk membantai kaum muslimin dan menghancurkan masjid. Nah, maka rakyatnya ini, rakyat di negara ini hilang kepercayaannya pada penguasa ini. Galaulah penguasa ini, takut kehilangan kekuasaannya. Karena sudah ketahuan dia memberikan akses. Ya. Terus bagaimana caranya? Dan ini terulang ketika Yaman menyerang, Yaman yang disalahkan, dia ikut menyerang Yaman. Nah, negara ini kemudian kan ketika kepercayaan rakyatnya dengan pemangku kebijakannya, dengan keputusan itu, ya kan? Bagaimana caranya itu pemangku kebijakan agar rakyatnya bisa percaya lagi sama dia? Maka dia terus membicarakan hal ini dengan sekutunya tadi yang membantai dengan Amerika ya. Hasilnya apa? Dibuatkan sebuah gerakan pemikiran. Diciptakan sebuah gerakan pemikiran yang dia memberantas bid'ah, tidak sekelompok dengan dia, bid'ah, sesat, kafir, tidak sejalan dengan kelompok. Tapi di saat yang sama mereka mengatakan siapapun yang memimpin kita, dia adalah memimpin dengan takdir Allah, haram memberontak kepadanya, sekalipun dia orang kafir, sekalipun dia orang non muslim atau muslim tapi zalim, dia harus diterima. Tidak boleh kita berontak pada kekuasaan yang sah karena dia memimpin atas takdir Allah. Apa kenyataan yang kita terima ini, jangan ditutup-tutupi lah, ini fakta yang terjadi. Ya, dan itu sekali lagi itu jelas menurut ijma para ulama kafir itu. Menolong orang kafir dan orang-orang musyrik yang sedang memerangi Islam dan kaum. Silakan buka di dalam kitab Al-Wala wal Bara karya Syekh Said Al-Qahtani, Allah yarham. Jelas sekali dalam pembahasan tentang nawaqidul Islam yang membatalkan keislaman seseorang. Bahkan Abu Muhammad Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis dari Palestina mengatakan seperti itu. Bahkan ada 3 hal yang membuat mereka batal Islamnya. Ya, yang sangat disayangkan seperti itu. Dan di saat yang sama pemimpin negara ini mereka cipika-cipiki dengan pemimpin negara yang melakukan pembantaian di Irak dan di Afghanistan.